Makanya ketika Habib Lutfi dihina seperti itu di Twitter, saya marah. Walaupun kemudian dijawab, itu gara-gara ada orang mancing-mancing saya soal menggunakan serban di atas kepala. Pertanyaan saya, kenapa yang kamu posting gambarnya Habib Lutfi? Cukup gambarku yang kau hinakan, jangan kau hinakan Habib Lutfi. Karena beliau satu, Presiden Jatman, sedunia presidennya Habib Lutfi. Maka malam hari ini kita mencintainya, minimal dari para durianya, dari ahli warisnya, dari para turun-turunannya. Kenapa? Kita memandang wajah habaib saja, subhanallah, begitu indah. Bagaimana ketika kita memandang Rasulullah Muhammad SAW yang dikatakan sebagai apa? Khairal bariyah nadroh ilaiha. Wajah yang paling enak dipandang adalah wajahnya Rasulullah. Kita coba melihat wajahnya Habib Umar, menyenangkan. Kita melihat wajahnya Habib Lutfi, menyenangkan. Bagaimana kemudian kita memandang Rasulullah, datuknya, subhanallah. Maka saya tersinggung ketika ada orang menggambar tentang wajahnya Rasulullah. Kenapa? Karena jelas itu bertentangan dengan syariat Islam. Kenapa? Dikatakan Nabi Yusuf nabi yang paling tampan. Setampannya Nabi Yusuf masih bisa digambarkan, tetapi ketampanan Nabi Muhammad tidak bisa digambarkan. Maka kalau ada orang menggambar Rasulullah, berarti dia menghina Islam. Nabi Yusuf ketampanannya tidak ada separuhnya dari Rasulullah Muhammad SAW. Makanya nggak bisa digambarkan. Makanya hari ini kalau ada orang membuat karikaturnya Kanjeng Nabi, ya saya marah. Kenapa? Karena berarti dia menghina Rasulullah. Anda boleh menghina saya, tapi Anda tidak boleh menghina Rasulullah. Ketika engkau menghina saya tidak akan tersinggung. Tetapi ketika engkau menghina Rasulullah, saya pasti akan tersinggung. Makanya ketika Habib Lutfi dihina seperti itu di Twitter, saya marah. Walaupun kemudian dijawab, itu gara-gara ada orang mancing-mancing saya soal menggunakan serban di atas kepala. Pertanyaan saya, kenapa yang kamu posting gambarnya Habib Lutfi? Cukup gambarku yang kau hinakan, jangan kau hinakan Habib Lutfi. Karena beliau satu, Presiden Jatman, sedunia presidennya Habib Lutfi, satu. Yang kedua, Sekjen ulama salaf sedunia Habib Lutfi, ulama tasawuf sedunia Habib Lutfi. Yang ketiga, posisi beliau sebagai One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden. Kalau Anda menghina, berarti menghina bangsa Indonesia. Kalau Anda menghina Habib Lutfi, berarti menghina kami para jamaahnya, betul? Makanya saya marah. Setelah itu kemudian yang diserang saya nggak akan marah. Saya langsung diserbu 9.000 komentar di kolom komentar Instagram saya. Banyak yang menghujat saya. Apakah saya marah? Enggak. Kenapa? Karena komentarnya tidak pernah saya baca. Untuk apa dibaca? Saya dibilang dasar Miftah Pansos. Please deh, yang namanya Pansos, yang followernya sedikit kepada yang followernya banyak, ini namanya Pansos. Lah yang terjadi apa? Dia followernya hanya 46.000, Gus Miftah 1,5 juta. Sombong amat. Habib Ali berapa? 3. Siapa yang memfollow? Istri-istrinya. Beb punya Instagram, Beb. Habib Ali gak punya Instagram kayaknya ini. Punya, Beb? Harus punya, Beb. Habib milenial harus punya Instagram, Beb. Begitu Habib Ali punya Instagram, wow, langsung di follow sama yang helwah. Satu itu. Yang kedua apa? Dengan mengikuti sunnah-sunnah Nabi yang seminamel mungkin bisa kita lakukan, termasuk apa? Berjumpa dengan para ulama-ulama seperti ini. Maka di dalam kitab Wasiatul Mustafa, di situ disebutkan apa? Idama do'alal mar'i arba'una subahan. Ketika seseorang melewati 40 hari, walam yujalisul ulama, dan dia tidak bermajlis dengan ulama, apa dikatakan? Kosa kolbuhu, hatinya menjadi keras. 40 hari kita tidak berjumpa dengan ulama, tidak menghadiri majlis ulama, maka dikatakan kosa kolbuhu, hatinya menjadi keras. Tidak hanya itu apa? Wajah saroh alal kabair, dan dia berpotensi melakukan dosa-dosa besar. Kenapa? Li'annal ilma hayatul qalbi, karena ilmu itu adalah merupakan jiwa dari hati. Artinya apa? Kalau ilmu ini tidak bertambah,
bahkan sampai 40 hari, berarti hati kita menjadi hati yang kosong, bahkan mungkin menjadi hati yang maut, hati yang mati. Dan hati yang mati adalah musibah. Kenapa? Karena hati yang selamat itu apa? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Yang akan mampu menghadap Allah itu siapa? Yang mempunyai hati yang selamat. Coba kamu galau gara-gara ditinggal sama pacarmu, kamu nangis. Apakah kita nggak lebih galau ketika hati ini jauh dari Allah? Apakah kita seharusnya nggak lebih galau ketika hati ini jauh dari Rasulullah? Harusnya kita malu dengan sebuah pohon korma yang ada di zaman Nabi. Tadinya Nabi Muhammad SAW berkhutbah senantiasa berpegang kepada pohon korma ini. Gara-gara umat semakin banyak, para sahabat membuat mimbar untuk Rasulullah berjarak 7 meter dari pohon korma. Ketika Rasulullah berkhutbah di atas mimbar, ada suara anak kecil menangis terseduh-seduh. Semuanya mencari siapa yang menangis gerangan. Akhirnya Rasulullah melihat yang menangis itu adalah pohon kurma. Ketika ditanya, wahai pohon kurma, kenapa engkau menangis? Hari ini saya bersedih, wahai Rasulullah. Hari ini saya andilau antara dilema dan galau. Saya gegana, gelisah, galau, merana. Kenapa? Karena engkau berpindah ke lain hati, wahai Rasulullah. Biasanya engkau khutbah dengan bersandarkan kepadaku, dan hari ini engkau berpindah kepada mimbar itu. Maka aku bersedih, Rasulullah. Kenapa? Karena aku berjauhan denganmu, padahal jaraknya hanya 7 meter. Saat itu Rasulullah mengatakan kepada pohon kurma, wahai pohon kurma, aku berikan kau 2 pilihan, 2 opsi. Mana yang kamu pilih? 1, kamu akan menjadi pohon yang hidup selama-lamanya di dunia. Atau yang kedua, kamu akan menemaniku sebagai pohon yang hidup di taman-taman surga. Maka kurma menjawab, wahai Rasul, aku ingin menemanimu di taman-taman surga bersamamu. Maka dia mati, tapi akan menemani Rasulullah di surga. Coba anda bayangkan, hanya 7 meter pohon kurma jauh dari Rasulullah, dia menangis. Hari ini kelakuan kita jauh dari Rasulullah, hati kita nggak pernah menangis. Hari ini kelakuan kita jauh 180 derajat dari Rasulullah, tapi kita membangga-banggakan diri sebagai umatnya Rasulullah. Rasulullah tidak pernah mencela orang, mulut ini senantiasa mencela orang, kita masih bangga mengaku sebagai umatnya Rasulullah. Lucunya lagi apa? Ketika kita difitnah, ketika kita dibenci oleh orang lain, kita mengatakan dengan gampangnya, nggak masalah saya dibenci. Kenapa? Karena Nabi Muhammad pun juga dibenci. Please deh, ini perumpamaan yang salah. Kalau Nabi Muhammad dibenci, jelas Muhammad benar, yang membenci salah. Yang memusuhi Rasulullah pasti salah, Nabi Muhammad pasti benar. Tapi kalau kita yang dibenci, bisa jadi musuh kita benar, kita yang salah, atau sebaliknya kita yang benar, musuh kita yang salah. Jadi kalau anda kemudian dibenci sama orang dan anda mengatakan gak apa-apa saya dibenci sama orang karena Rasulullah juga dibenci, salah. Itu perbandingannya baina sama wasumur sat, terlalu jauh, Pak. Ketika kita dihasut sama orang, gak apa-apa Rasulullah juga dihasut. Yang menghasut Rasulullah pasti orang salah, sementara Rasulullah pasti benar. Sementara kalau kita dihasut, bisa jadi kita benar, bisa jadi kita salah. Maka kejauhan seperti ini kenapa kita tidak pernah merasakannya? Kenapa kemudian kita membangga-banggakan diri sebagai umatnya Nabi, sementara kelakuan kita tidak seperti Nabi? Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan mencela orang ketika bermajelis. Hari ini mulut senantiasa mencela. Saya selalu mengatakan begini, Miftah bukan manusia yang sempurna. Saya sering mencela orang, saya sering membenci orang, bagian dari kesalahan saya, dan saya mengakui itu. Maka ketika saya dibully, saya dibenci, saya dicaci, sebagai introspeksi saya bahwa saya juga salah. Saya salah, saya suka menyindir, iya. Makanya saya ketika disindir saya diam. Kenapa? Barangkali ini balasan Allah kepada saya. Maka tidak ada hari ini umatnya Rasulullah membenci siapapun. Saya nggak ingin kalian membanding-bandingkan para habaib. Semua habaib punya maziyah masing-masing. Mereka harus kalian hormati walaupun tidak harus kalian taati. Sama halnya ketika kalian tidak boleh membanding-bandingkan para kiai. Kenapa? Karena kiai punya kelebihan masing-masing. Saya mampu melakukan satu hal dan saya tidak mampu melakukan hal yang lain. Demikian juga para kiai. Kenapa berbeda-beda? Jelas karena kiai itu ahli warisnya para nabi. Nabi itu jumlahnya berapa? 124.000 nabi. Warisannya beda-beda. Ada yang mendapatkan warisan Nabi Sulaiman, kaya, seperti Ustadz Yusuf Mansur, kaya. Ada yang mendapatkan warisan Nabi Daud, kekuasaan, seperti Kiai Ma'ruf. Makanya kalau kalian ditanya, kamu santri pengen jadi apa? Please dia santri bisa jadi presiden, Gus Dur.
Santri bisa jadi wakil presiden, Kiai Ma'ruf. Santri bisa jadi wakil gubernur, Gus Yasin. Santri bisa jadi gubernur, Khofifah. Santri bisa jadi kiai viral. Terima kasih. Santri bisa istrinya banyak. Ada yang mendapatkan warisan Nabi Musa, gagah. Ada. Kayak dulu di Jawa Timur Gus Maksud, Nabi Musa, gagah. Ada yang mendapatkan warisan Nabi Khidir, cerdas, Pak Kiai Said, Gus Baha, orang-orang cerdas. Ada yang mendapatkan warisan Nabi Isa, miskin, Beb Akil. Beda-beda. Saking miskinnya Nabi Isa itu apa? Makannya cuma rumputan dan daun-daunan. Miskin. Coba, semuanya warisannya masing-masing, tidak bisa disamakan antara satu dan yang lainnya. Ada yang sakti, nah kiai juga banyak yang sakti. Ada yang dapat warisan umpamanya kekayaan dan kerajaan, dia menjadi pejabat, dia menjadi pengusaha. Banyak kiai-kiai seperti itu. Tapi yang jelas juga ada kiai yang mendapatkan warisan Nabi Yusuf, ganteng. Siapa? Terima kasih. Makanya gak bisa dibanding-bandingkan. Aku paling gak suka ketika kalian mengatakan aku suka dengan kiai ini, gak suka dengan kiai itu. Anda siapa membandingkan kiai? Saya suka dengan Habib ini, gak suka dengan Habib itu. Gak boleh. Habib Ali kita cintai, Habib Akil kita cintai, semuanya kita cintai walaupun kita berbeda pendapat dengannya.